Bab ke-141. Nana, Galena, tunggu. Suara-suara panik dari berbagai arah terdengar, namun Galena terus melangkah. Dava berlari mengejarnya. Sayang, nah. Begitu berhasil menyusul, Dava langsung menarik tangan Galena, hingga tubuh gadis itu menabrak dadanya. Maaf. Bisik Dava seraya memeluk Galena dari belakang. Penuh rasa bersalah. Galena menggeleng dalam pelukan Dava. Isak tangisnya akhirnya pecah kembali. Lepasin, aku nggak suka. Dari belakang, suara-suara mulai terdengar. Mama Sarah, Papa Hendra, Opa Andrew, Oma Diana, dan Leo ikut maju, disusul keluarga dan teman-teman yang lain. Nana, maafin Mama, maafin kami ya. Ucap Mama Sarah penuh haru. Iya, sayang. Kami benar-benar gak maksud buat kamu takut. Tambah Papa Hendra. Oma Diana menyeka air matanya sendiri. Maaf ya, cucu Oma sayang. Maaf. Nah, kita semua salah. Leo juga maju dengan wajah bersalah. Maaf deh. Ide soal penculikan itu dari abang. Maafin abang. Ya, abang cuma pengen bikin kejutan yang seru. Tapi ternyata malah bikin kamu takut. Tapi Galena masih menangis dalam pelukan Dava. Suaranya pelan namun penuh luka. Aku benar-benar takut. Tapi kalian malah pikir ini seru. Dava masih memeluk Galena erat. Suaranya serak menahan tangis. Maaf. Sayang, maafin kita. Maafin aku juga karena udah bentak kamu. Aku nyesel banget. Namun Galena mendorong tubuh Dava kuat-kuat. Lepasin. Aku gak suka dipeluk kakak. Dava melepas pelukannya. Tubuhnya goyah. Galena menatap semua dengan mata yang masih basah. Semua ini malah nyakitin aku. Aku cuma pengen hari ulang tahun aku jadi hari yang bahagia. Bukan kayak gini. Tiba-tiba, Bunda Ana melangkah mendekati Galena. Bunda Ana segera memeluk Galena dengan lembut, menggantikan posisi Dava. Bunda Ana bersama ayah Ferdi dan Ano Memnak sudah datang malam tadi setelah acara makan malam selesai. Mereka untuk ikut merayakan ulang tahun Galena. Sini, sayang, sini sama Bunda. Ucapnya sambil mengelus rambut Galena. Bunda. Isak Galena sambil memeluk erat Bunda Ana. Aku marah banget sama semuanya. Bun, bahkan sama Kak Dava yang udah bentak aku. Ucapnya dengan suara teredam dalam pelukan. Aku gak suka. Semua anggap ini lucu. Aku beneran takut. Lanjutnya. Bunda Ana mengangguk pelan mengelus rambut Galena lembut. Iya, Bunda ngerti. Kamu marah. Kamu takut. Wajar. Sayang. Tapi percayalah, semua ini bukan karena mereka gak sayang kamu. Mereka semua cuma ingin kasih kejutan. Tapi gak sadar kalau caranya salah. Tapi, aku takut. Mereka jahat. Lirih Galena. Lalu memukul dada kakaknya. Gak mau maafin. Aku beneran marah. Ucapnya dan memalingkan wajah. Leo langsung lemas. Aduh, ya udah. Kamu mau apa aja abang turutin. Liburan? Shopping? Mau kado baru? Apa aja deh. Galena diam sejenak, lalu mendesah. Aku pikir-pikir dulu. Semua tertawa kecil melihat tingkah Galena. Tapi Galena buru-buru mundur dan memeluk Bunda Ana erat-erat. Sayang, maaf. Ucap Dava lirih. Galena menggeleng kuat. Gak mau. Kamu jahat. Aku mau ganti suami aja. Sayang. Rengek Dava pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Galena berpaling pada Bunda Ana.
Kak Dava, aku diberi Lafit aja ya. Aku udah nggak suka. Dia bentak-bentak aku segala. Bunda Ana terkekeh sambil mengelus kepala Galena. Siap, sayang. Nanti Bunda cariin suami baru yang lebih baik. Ganteng, penyayang, enggak suka marah-marah. Pokoknya lebih-lebih dari anak Bunda yang nakal itu. Dava makin berkaca-kaca, membuat yang lain menahan tawa. Mama Sera kemudian menarik tangan Galena pelan, menggandengnya. Udah yuk, sayang. Ayo kita mulai acaranya. Kini Galena berdiri di depan kue ulang tahunnya. Lilin berbentuk angka 18 telah menyala, dinyalakan oleh Papa Hendra. Ia berdiri diapit oleh Papa Hendra, Mama Sera, Bunda Ana, dan Dava yang berdiri agak jauh karena belum dimaafkan. Galena, gadis itu masih kesal. Dava hanya bisa menghela napas. Lagu Happy Birthday mengalun serempak. Saat diminta make a wish, Galena menutup mata dan menyatukan tangan. Setelah berdoa dalam hati, ia meniup lilin dengan perlahan. Setelah itu, ia dipersilakan memotong kue dan menyuapkan potongan pertama untuk orang yang paling disayanginya. Ayo suapan pertama mau dikasih ke siapa nih? Seru Clara penuh tanya dan goda. Galena sempat melirik Dava sekilas kemudian memalingkan wajah. Ia mengambil potongan kue, lalu menyuapkannya ke Mama Sera. Buat Mama yang udah ngelahirin dan besarin aku. Yang udah sangat berjasa buat aku. Setelah itu, potongan kue untuk Papa Hendra sang cinta pertamanya, Opa Andrew, Oma Diana, Bunda Ana, dan Ayah Ferdi. Sedangkan Dava hanya bisa menatap Galena dengan tatapan sendu. Galena membalas dengan lirikan sinis. Setelah momen suapan selesai, satu persatu keluarga dan teman-temannya memberikan kado dengan ucapan doa. Saat giliran Dava tiba, Galena melipat tangan. Mana kado gue? Tanyanya sinis, mengulurkan tangan. Dava mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan membukanya. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung dengan liontin batu yang tampak bercahaya indah, tertanam indah dalam sangkar tanaman rambat. Mata Galena membelalak. Ia menatap kalung itu tak berkedip karena rasa kagumnya. Ia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya sebentar lalu menarik tangannya dan memalingkan wajahnya. Suka? Tanya Dava lembut. Enggak suka. Jawab Galena ketus, meski matanya masih mencuri pandang. Dava tersenyum melihat tingkah Galena yang menurutnya lucu karena gengsi mengakui hadiah darinya. Kalau enggak suka, aku ganti. Ini aku buang aja. Refleks, Galena langsung merebut kotak itu. Enggak boleh. Ini udah punya gue. Ucapnya cepat. Semua langsung tertawa geli. Dan ketegangan pun perlahan mencair. Dava mengambil kembali kotak itu. Boleh aku pakaikan? Galena diam, lalu menoleh pelan dan mengangguk tipis. Dava berdiri di belakang Galena, membuka kotak kalungnya, lalu memakaikan kalung itu dengan hati-hati. Kalung itu tampak bersinar indah di leher Galena. Setelah selesai, Dava membalikkan tubuh Galena, menatap wajahnya yang merona. Cantik, bisiknya pelan. Galena langsung memalingkan wajah, salah tingkah. Tapi ia segera mengembalikan ekspresi sinisnya. Untuk menutupi salting, ia mulai memotong kue dan membagi-bagikan potongan kue itu. Namun saat memberikan pada Dava, ia mengulurkan dengan malas. Nih, katanya ketus. Dava tak mengambilnya. Suapin dong, ucapnya manja. Galena memutar bola matanya malas. Punya tangan, makan sendiri. Sayang, jangan panggil sayang-sayang. Gue wadah mau pre-love doh. Ingat, gue mau cari suami baru yang gak manja. Ucapan Galena membuat Dava berkaca-kaca. Ia hanya bisa diam saat Galena menyodorkan kue itu langsung ke tangannya. Dan semuanya menatap Dava dengan tertawa geli. Leo menepuk pundak Dava sambil terkekeh. Sabar, bro.
Acara berlanjut penuh tawa hingga dini hari. Sekitar jam 2 pagi, beberapa mulai masuk tenda untuk beristirahat. Para perempuan pun memilih tidur, termasuk Galena yang masuk ke tenda khususnya. Namun tak lama, Dava menyusul. Begitu melihat Dava masuk, Galena langsung mendorongnya. Keluar! Ini tenda gue! Seru Galena galak. Sayang, diam! Keluar! Gue nggak suka! Bentaknya cukup keras hingga terdengar keluar tenda. Orang-orang di luar saling pandang. Mereka nggak bakal adu jotos, kan? Tanya Leo polos. Bicaranya jangan aneh-aneh. Kau tegur Daddy Harry. Ya siapa tahu, Dad. Sahut Leo. Mereka bakal aman, kan? Tanya Alvin. Tenang. Mereka pasti bisa selesaikan sendiri. Sahut Opa Andrew. Semoga. Gumam yang lain pelan. Di dalam tenda, Dava menatap Galena dengan air mata mengalir. Hicks, maaf. Isaknya. Galena membalas dingin. Nggak suka kan dibentak? Jangan nangis. Cengeng. Ia membaringkan tubuhnya dan membelakangi Dava. Tak lupa menyelimuti diri. Dava hanya bisa duduk, menatap punggung Galena sambil mengusap air matanya. Sayang, maaf. Udah. Diam. Gue ngantuk. Kalau mau tidur di sini, jangan berisik. Dava tak berkata apa-apa lagi. Ia berbaring, perlahan memeluk Galena dari belakang. Galena tak menolak, tapi juga tak membalas. Dan akhirnya, mereka tertidur berdua dalam diam meski Dava sempat masih terisak dalam tidurnya.